Pemirsa apa kabar? Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 30 September. Upaya penyelamatan di Desa Kuangfu, Hualien masih berlangsung. Awalnya dikhawatirkan jumlah relawan akan berkurang setelah libur hari guru, tetapi pagi ini tetap banyak sukarelawan naik kereta api datang untuk membantu. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengerahkan lebih dari 70 petugas wajib militer alternatif serta belasan narapidana dalam upaya penyelamatan pasca bencana. Setiba di stasiun Kuangfu, Hualien, para relawan yang membawa skop turun dari kereta dan bersiap-siap menuju area bencana. Usai liburan panjang, masih banyak relawan yang berdatangan pada tanggal 30 pagi. Deretan sepatu bot bekas tertata rapi di luar stasiun. Sebelum liburan, sejumlah relawan menyumbangkan sepatu bot mereka untuk digunakan di area bencana. Warga membantu membersihkan dan mendesinfeksi sepatu bot dan menandai ukurannya agar dapat dipakai oleh relawan lain yang membutuhkannya. 援侨，因为想说大家都来这边帮忙，然后留给下一位，让下一位就是也可以继续把这个善传下去。 Selain sepatu bot, relawan juga meninggalkan peralatan seperti skop datar dan bulat agar bisa dipakai oleh orang banyak. Walau perkotaan sudah mulai bersih, banyak jalanan dan sekolah masih tergenang lumpur. Kementerian Dalam Negeri mengutus lebih dari 70 petugas Wamil untuk membantu aksi pembersihan. Belasan narapidana rutan pengawasan minimum Zhiqiang juga telah didatangkan untuk membantu pemulihan bencana. Selain para relawan, tim koki dari kelompok amal juga tampak sibuk menyediakan makanan bagi para korban dan relawan di SD Kuangfu dan Gereja Presbiterian Ma Tai An yang kerap dipenuhi antrean panjang menjelang jam makan siang. Jebolnya danau penghalang menyebabkan kerusakan parah di Desa Kuangfu, Hualien. Lumpur yang mengalir keluar diperkirakan lebih dari 100.000 ton dan bercampur dengan berbagai jenis sampah sehingga mempersulit upaya pembersihan. Selain itu, pakar mengingatkan bahwa kondisi geologis batuan metamorf di wilayah timur Taiwan mengandung logam berat yang dikhawatirkan dapat terbawa aliran air dan mencemari lingkungan. Pemerintah diimbau untuk melakukan pemantauan jangka panjang. Lewat bantuan relawan, lumpur yang memenuhi rumah dan jalanan di Desa Kuangfu, Hualien telah dibersihkan secara bertahap. Namun selain barang bekas, lumpur ini juga bercampur dengan berbagai jenis kotoran, termasuk sampah yang terbawa dari tempat pembuangan akhir. Melalui rekaman drone, diperkirakan bobot lumpur di seluruh area bencana melampaui 100.000 ton. Hingga tanggal 29 siang, total 7.000 ton sampah dan 10.000 ton lumpur telah dibersihkan. Kementerian Lingkungan menyatakan akan mengevaluasi peluang klasifikasi dan daur ulang lumpur guna mendukung upaya kesinambungan sekaligus pemulihan area bencana. 原则上它的性质就是河沙，它还算干净，可以考量是往建材或者是农地改良，或者是做掩埋场的护土。当然，这个在利用之前我们都会做这些土质的检测。 Pakar mengingatkan bebatuan metamorf di wilayah timur mengandung logam berat yang lebih mudah terekspos pasca bencana. Pemerintah diimbau melakukan pemantauan pada lahan pertanian dan sumber air di area hilir guna mencegah agar warga terekspos ulang. Seiring krisis sumber daya air di area bencana, pakar menyarankan agar warga harus mengandalkan air mineral dari tempat lain untuk sementara waktu. Kalangan berkulit sensitif harus menghindari kontak dengan air tanah yang beresiko mengandung komponen logam berat di dalamnya. Walau kuman dapat disterilisasi dengan mendidihkan air, kandungan nikel dan kromium berpotensi memicu gejala dermatitis atau alergi. Hati-hati bermain air di pegunungan setelah taifun. Sekelompok mahasiswa asing kemarin bermain ke air terjun Sarjavan di Desa Makajaya-Jaya, Pingtung. Di luar dugaan, seorang pria asal Indonesia tenggelam saat berenang. Tim damkar segera melakukan upaya penyelamatan, namun nyawa mahasiswa tersebut tidak dapat tertolong. Dari video terlihat korban sudah dalam kondisi tanpa tanda-tanda kehidupan atau OKA saat diselamatkan oleh petugas damkar. Rombongan 27 mahasiswa asing dari 2 perguruan tinggi di Kaohsiung berwisata ke air terjun Sarjavan di Desa Makajaya-Jaya, Pingtung pada akhir pekan. Tak disangka mahasiswa dari Indonesia bermagakan berusia 20 tahun tenggelam dan dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Air terjun Sarjavan dikenal sebagai tempat suci bagi masyarakat setempat dan setiap pengunjung diwajibkan mengajukan izin masuk. Tahun lalu, seorang pekerja migran asal Filipina juga dilaporkan tewas tenggelam di lokasi yang sama.
Kejaksaan dan kepolisian Ilan berhasil mengungkap 2 kasus perdagangan manusia. 2 tersangka menyewa sebuah hotel di Chaoxi dan menipu perempuan asal Vietnam untuk datang ke Taiwan lalu memaksa mereka melakukan prostitusi. Kasus ini terungkap setelah salah seorang korban berhasil meminta bantuan lintas negara melalui Facebook. Dalam perkembangannya, wakil rakyat Chaoxi Zhang Jingchen kini ditahan karena diduga terlibat dalam kasus tersebut. Polisi menggerebek hotel dan menahan orang-orang di lokasi, kemudian mendobrak pintu dengan peralatan khusus untuk mengamankan semua pelaku perdagangan manusia. Polisi menerima laporan intelijen bahwa ada sindikat perdagangan manusia di Ilan yang menawarkan wanita Vietnam untuk bekerja dengan bebas dan upah tinggi di Taiwan. Namun setiba di Taiwan, oknum akan menyita paspor wanita Vietnam dan melaporkan hilang kontak untuk mengendalikan mereka. Mereka kemudian disekap dalam hotel yang disewa di Ilan dan dipaksa menjadi pekerja seks. Kasus ini baru terkuak setelah seorang korban meminta pertolongan dan mengunggah foto dirinya yang disekap lewat Facebook. Kejaksaan menggerebek prostitusi yang dikelola 2 tersangka, kemudian membongkar sindikat lainnya lewat catatan mereka. Dalam kurun 5 bulan, mereka telah meraup keuntungan ilegal hingga lebih dari 8 juta dolar Taiwan. Polisi berhasil mengamankan lebih dari 10 wanita Vietnam dan menyita barang bukti lainnya. Ke-12 tersangka didakwa atas dugaan pelanggaran UU Pencegahan Perdagangan Manusia. Dalam penyelidikan, Kejaksaan juga menemukan bahwa wakil rakyat desa Chaoxi Zhang Jingchen memanfaatkan jaringan lokalnya untuk mengelak sidak dan mendapat komisi dari tindakan tersebut. Kini ia juga berada dalam daftar tahanan. Belum genap sebulan sejak dimulainya tahun ajaran baru, pelajar di banyak sekolah terjangkit wabak influenza tipe A. Hingga kemarin, 396 kasus terkonfirmasi telah dilaporkan di Taichung. Baik otoritas kesehatan pusat maupun daerah membenarkan adanya tren peningkatan kasus yang terjadi lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Vaksin flu subsidi pemerintah akan mulai diberikan besok. Kelompok berisiko tinggi diimbau untuk segera menerima vaksin. Sejak pagi-pagi sekali, sudah ada pasien datang ke klinik dan hasil tes cepat menunjukkan positif influenza tipe A. Epidemi ini merebak di sekolah-sekolah kota Taichung. Menurut pengamatan dokter anak di garis terdepan, sejak masuk sekolah pada bulan September, jumlah kunjungan rawat jalan bertambah 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan masa liburan panas. Hampir semua kasus merupakan penularan dalam keluarga. Hingga 29 September, total kasus yang dilaporkan di sekolah mencapai 396 orang, menjadikan lingkungan sekolah sebagai area berisiko tinggi. Badan Pengendalian Penyakit mencatat total ada 129.000 kunjungan rawat jalan dengan gejala mirip flu di seluruh Taiwan pekan lalu, meningkat 10,2% dari pekan sebelumnya. Peningkatan dan kedatangan epidemi lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini diduga terkait utang kekebalan atau imunitas masyarakat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.